Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ini Masya Allah antusiasme jamaah dari Masjid Manunggal Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat ini luar biasa sekali. Maka dari itu kami masih persilahkan ada 2 lagi jamaah yang akan mengajukan pertanyaan juga berdiskusi dengan para guru kami. Ada Ibu Irma, betul Ibu? Boleh berdiri Ibu Irma? Dan nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Jujun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irma Rahmawati. Mohon izin Ustadz bertanya, bagaimana cara mengikhlaskan sakit hati kita di masa lalu? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat ini sepertinya, mengikhlaskan masa lalu. Silakan Yai. Iya, kalau ngomong ikhlas harus belajar pada surat Al-Ikhlas. Iya. Ikhlas itu kan surat Al-Ikhlas, namanya Al-Ikhlas, tapi tidak ada bahasa ikhlas. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Ada enggak kata ikhlas? Namanya surat apa? Itulah ikhlas. Jadi bagaimana cara mengikhlaskan? Ya hilangkan. Seperti halnya surat Al-Ikhlas itu. Ya saya mah ingat aja. Nah ya berarti belum ikhlas. Bagaimana caranya? Berusaha untuk tidak diingat-ingat. Gitu. Dilupakan apalagi hal yang menyakitkan. Buat apa kita pegang penyakit terus? Coba apa manfaatnya buat kita? Mengingat-ingat masa lalu yang jelek. Buat apa? Gak ada manfaatnya Pak. Gak ada manfaatnya Bu. Yang harus kita jalani sekarang. Belajar pada masa lalu sedikit. Sebentar. Nengok, ingat sudah. Tidak akan terjadi lagi. Saya akan ikhlaskan semuanya. Hilang semuanya. Tatap masa depan. Lebih cemerlang, lebih bagus lagi. Lakukan yang baik. Lupakan masa lalu yang kelam. Sudah, itu yang penting. Ya saya bilang aneh orang sekarang mah. Ngukut perkara goreng patut gitu kan. Iya, masih ingat hal yang kurang baik, diingat-ingat terus. Ya Allah, ingat kejelekan orang. Yang diingat kebaikannya, lupakan kejelekannya. Ingat kebaikannya, sehat hidup kita. Suami istri apalagi harus ingat kebaikannya pada suami itu. Lupakan kejelekannya. Bapak sama istri sama harus begitu. Ingat kebaikannya, jangan diejek. Kamu sekarang badannya kayak... Padahal yang bikin rusaknya juga dia kan. Gitu. Ingat kebaikannya, Mama terima kasih. Mama sampai sekarang sudah mengurus ayah dengan baik. Semoga Allah menjadikan Mama ahli surga. Begitu, suami ibu begitu enggak? Jadi balik lagi pada pertanyaan. Kalau mau ikhlas, bagaimana caranya? Belajar pada surat Al-Ikhlas. Hilang. Dihilangkan semuanya. Gitu. Kalau masih ingat, belum ikhlas, belajar kembali. Terus belajar terus. Insya Allah nanti akan jadi orang ikhlas. Amin. Dan tidak akan mengingat lagi masa lalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haji Jujun Junaidi. Berikutnya ada Ibu Wiwin di belakang sana, Masya Allah. Silakan Ibu Wiwin boleh berdiri. Dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Ridho Febri. Ya sudah nyala Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Wiwin dari Jatikaler. Pak Ustadz mau bertanya ya. Ustadz gimana kalau masa lalu kita kadang suka datang gitu. Terus kita teh kadang suka ingat apakah kita teh harus lupain gitu atau kita ingat lagi itu teh dosa enggak? Soalnya kita teh biasanya suka ngelakuin yang biasa suka sholat malam gitu ya, kan namanya manusia itu turun naik gitu ya imannya.
kalau gitu kita gimana termasuk orang yang kufur atau Ya. gimana Ustadz? Makasih. Wassalam. Baik, Masya Waalaikumsalam Allah. Ini warahmatullahi saking suka masih mengingat masa lalu jadi bingung sendiri nih Bu Wiwin ya. Silakan Ustaz Ridho Febri. Mun cek orang Cipadung nama sok kasuat-suat. Terusnya, jadi masih suka keinget-inget. Nah, sebetulnya cara Allah melatih keikhlasan kita, niat kita, hati kita dalam berubah itu sesekali dikembaliin memori yang membuat kita terluka dan sakit itu. Tujuannya untuk apa? Ngetes hati, ngetes niat. Kamu teh bener nggak pengen berubah? Kamu teh sungguh-sungguh nggak berubah? Nah di situ seperti yang disampaikan sama Kiai Jujun tadi, proses kita untuk belajar ikhlas. Dengan cara apa? Melihat kebaikan dan nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ujian dan masalah serta rasa sakit yang kita rasakan. Akhirnya apa? Hati kita lapang. Hati kita lapang. Pakai doa Nabi Musa alaihissalam. Robbis rohli wa yasirli wahlul uqdata milisani. Minta dilapangin hatinya sama Allah. Ada doa lagi. Robbana afrig alaina sobron. Ya Allah lapangkan hati saya. Kalaulah saya harus nginget sesuatu ini tolong jadikan sebagai penguat hati saya untuk belajar lebih baik lagi, untuk tidak lagi menendam kepada siapapun. Ibu, Bu, kalau dendam enak nggak tidurnya? Sholatnya khusyuk nggak? Makannya nikmat nggak? Kenapa sering disimpan dendam teh dalam hati? Betul kan? Kelakuan nasaha? Abi, saya, iya kan? Kelakuannya kita mendendam dan menyimpan luka dalam hati kita. Pelan-pelan lepasin. Dengan cara apa? Mengingat kebaikan Allah jauh lebih banyak daripada luka dan ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Kalaulah masih terbesit, artinya Allah lagi ngetes hati kita, ngetes iman kita. Betul nggak kita sedang berjalan menuju perubahan, menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Ustaz Ridho Febri, dan masih ada sedikit waktu, kami persilakan Kiai Jujun Junaidi untuk sedikit memberikan kesimpulan ataupun intisari dari tema kita, yaitu jangan biarkan masa lalu menghantuimu. Silakan, Yai. Ya, jadi kalau disimpulkan bagaimana kita tidak boleh terjebak dengan masa lalu, karena memang masa lalu itu kalau yang menyakitkan kita terjebak dengannya, maka sesungguhnya itu memundurkan diri kita. Diri kita jadi mundur. Untuk kita menjadi lebih maju, maka lupakan masa lalu yang tidak mengenakan. Tapi ingatlah bahwa karunia Allah sangat besar di depan kita. Wala tayasu min rawahillah. Jangan kau berpaling dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya semua punya masa lalu yang baik kita nikmati, yang jelek kita hapus dan kita lupakan, dan insya Allah kalau itu bisa dilakukan kita akan menjadi manusia yang menurut Allah mendapat nilai kebaikan. Amin, amin. Ya, yang Rabbal Alamin. sesuai dengan doa kita, Rabbana atina wa fil akhirati wa qina. Nah, kalau sudah doanya itu berarti sudah ceramahnya. Ya. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Jujun Junaidi, dan pemirsa jangan lupa kami juga besok akan bersihan kembali masih di Kota Bandung, tepatnya di kampus atau di Masjid UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan pemirsa nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Ridho Febri. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita serta didukung oleh Luwak Tarik Malaka. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, kita perbaiki posisi duduknya, angkat tangan kita, pejamkan mata dan tundukkan kepala kita. Tundukkan kepala, hadirkan hati, rasakan oleh kita bahwa kita sedang dilihat dan ditatap oleh Allah. Allah tahu betapa banyaknya kita dosa di dalam diri kita.
Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, lihat dan tataplah kami hamba-Mu yang bergelimangan dosa selama ini ya Allah. Kami menengadahkan tangan-tangan kami bermohon dengan segenap hati kami, ampuni dan rahmati kami semuanya ya Allah. Kami sadar kami banyak melakukan salah dan dosa selama ini. Dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Semua dalam tatapan-Mu ya Allah. Semua dalam penglihatan-Mu ya Allah. Maka ampuni dan rahmati kami. Istiqomahkan kami dalam perbaikan dan kebaikan. Hingga Kau ridho mewafatkan kami semuanya husnul khotimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala